Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Ya. Di pagi hari ini kita akan belajar ya dengan niat yang tulus. Semoga ilmu yang kita dapatkan akan berkah untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Itu ya. Nah, silakan untuk mengawali pembelajaran hari ini ketua kelas Afifah untuk memimpin berdoa. Semoga dengan berdoa sekali lagi ilmu yang kita dapatkan nantinya bisa berkah gitu ya. Baiklah, untuk selanjutnya Pak Yapi presensi satu-satu. Nanti ketika Pak Yapi panggil namanya, mohon untuk mengajukan tangan ya, mengangkat tangan sesuai dengan ketika Pak Yapi panggil gitu ya. Baiklah. Afifah Rosalida, Agustina, Aisyatul Fadila, Almaidatul Nisa, Anasia Ika Sakira, Dwi Hidayati, Farah Fadila, Ilma Nurahayu, Resi Ika Sumaro, Lia Nur Mariana, Mayada, Nita Septiana, Nur Rohimah, Rifka Aini, Yarisa Inggala Larasati, Yunis Tatia Nur Hidayah. Terima kasih, alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kalian selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, bisa belajar di SMA Merdeka Ujami dengan senang ya, bahagia, karena ketika kita bahagia menjalankan sesuatu itu enjoy dan relax gitu ya, tidak tekan. Untuk itu jaga selalu kesehatan kalian. Baiklah, Yapi ada satu motivasi hari ini, kata motivasi hari ini ya. Silakan bisa dibacakan Mbak Amida. Bukan ilmu yang seharusnya mendatangkan, tapi kamu yang seharusnya mendatangkan ilmu. Kata motivasi hari ini adalah bukan ilmu yang seharusnya mendatangkanmu,
tetapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Dari kata motivasi ini maksudnya ketika kita ingin pandai, ingin pintar, ingin mendapatkan suatu ilmu, berarti kita harus belajar ya. Harus apa? Belajar. Tidak mungkin ilmu itu datang ke kita sendiri tanpa kita belajar. Oleh karena itu, dari kata motivasi hari ini kita bisa mengambil manfaat, mengambil pesan bahwa kita harus senantiasa belajar sampai kapanpun. Seperti itu ya. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas jurnal umum perusahaan jasa ya. Ingat, jurnal umum perusahaan jasa. Nah, marilah kita review pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi apa? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, Rifka. Ya, tentang kwitansi ya. Lebih tepatnya dokumen transaksi seperti yang Pak Yabi tampilkan di PPT ya, PowerPoint. Di situ ada gambar apa, Pak Rifka? Kwitansi. Ya. Ini merupakan salah satu dokumen transaksi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian ada yang masih ingat nggak apa pengertian dari kwitansi itu? Ya, Mbak Agustina, silakan. Kwitansi adalah tanda bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang. Jadi kwitansi itu dibuat oleh pihak yang menerima uang, bukan pihak yang memberikan uang. Nanti pihak yang memberikan uang atau pihak yang membeli, kita mendapatkan dokumen transaksi itu, ya. Nah, hubungannya apa dengan materi pelajaran hari ini? Kaitan dokumen transaksi yang kemarin kita pelajari dengan materi hari ini adalah bahwa dokumen yang kita dapatkan, dokumen atau bukti transaksi, dokumen atau bukti transaksi yang kita dapatkan dari hasil kita membeli atau menjual, ya, kemudian membayar, itu nanti sebagai dasar kita untuk mencatat ke dalam jurnal umum. Nah, itu kaitan materi yang kemarin, dokumen transaksi, bukti transaksi dengan materi hari ini, itu ya. Nah, untuk selanjutnya kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yang pertama menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Jadi kalian harus tahu teorinya dulu, harus tahu konsep dasarnya dulu, ya, melalui menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, gitu ya. Setelah mengetahui konsep dasarnya, mengetahui bagaimana cara mencatat ke dalam jurnal, selanjutnya kalian harus menguasai bagaimana cara mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Nah, kompetensi dasarnya adalah melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Itu ya, konsep dasar, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pertemuan hari ini. Maaf, Pak. Ya. Untuk pertemuan pertama, apakah ada nilai pengetahuan? Untuk pertemuan pertama, untuk penilaian nanti Pak Yafi jelaskan di slide selanjutnya ya, Kak. Nah, ini Pak Yafi menjelaskan tentang kompetensi dasar, kemudian indikator penerapan kompetensi dan juga tujuan pembelajaran. Nanti kan kita akan sampai ke sana. Kita akan sampai ke sana bagaimana Pak Yafi jelaskan nanti sistem penilaian pertemuan kita pada hari ini.
dari kompetensi dasar tadi ada indikator yang harus kalian kuasai. Namanya indikator pencapaian kompetensi. Untuk indikator pencapaian kompetensi pertemuan pertama, menjelaskan pengertian jurnal umum pada perusahaan jasa. Jadi kalian harus bisa hafal dan juga mengerti konsep dasarnya bagaimana pengertian jurnal umum. Ya. Yang kedua, menjelaskan fungsi jurnal umum. Ya, menjelaskan fungsi jurnal umum. Kan jurnal umum dibuat itu pasti ada fungsinya. Nah, nanti di sini kalian akan mempelajari hal tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk jurnal umum. Ya, jurnal umum itu kan seperti yang kalian pelajari di kelas 10 mata pelajaran akuntansi dasar, ada kolom-kolomnya ya. Nah, itu nanti juga akan kita pelajari di sini. Ya. Yang keempat, mengidentifikasi aturan penerbitan dan pengkreditan akun. Nanti kita mengidentifikasi bagaimana transaksi yang ada, kita analisis sesuai dengan aturan penerbitan dan pengkreditan. Itu ya, anak-anak. Untuk tujuan pembelajarannya, setiap pembelajaran dilakukan itu pasti ada tujuannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini, yang pertama menjelaskan pengertian jurnal umum. Ya, kita melakukan pembelajaran ini, Pak Yakti melakukan pembelajaran ini agar kalian mengerti, bisa menjelaskan pengertian jurnal umum. Yang kedua, menjelaskan fungsi jurnal umum. Ya. Selanjutnya, mengidentifikasi bentuk jurnal umum. Yang keempat, menganalisis. Bisa diulangi, Mbak Agustina. Yang keempat, tujuan pembelajarannya menganalisis aturan penerbitan dan pengkreditan akun. Ya, jadi ada aturannya bagaimana transaksi itu akunnya masuk ke debit atau ke kredit. Nah, untuk penilaian pada pembelajaran kali ini ada 3 komponen penilaian yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, penilaian sikap di sini dilakukan pada saat pembelajaran. Bagaimana sikap kalian ketika pembelajaran. Yang kedua, penilaian keterampilan ketika mengerjakan LKPD. Yang ketiga, penilaian pengetahuan nanti akan kita lakukan, melalui Google Form ya. Jadi kalian tidak usah menggunakan kertas, tapi cukup membuka HP kalian, ya, sesuai link yang Pak dibagikan di grup, kemudian kalian mengerjakan seperti itu ya. Nah, ada yang ditanyakan, Mbak Afifah? Untuk pertemuan pertama, Pak Yaki hanya menerapkan penilaian sikap dan keterampilan, ya. Tidak ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuannya nanti di pertemuan kedua ya, itu Mbak Afifah. Nah, selanjutnya, marilah kita amati bersama peta konsep atau mind mapping yang sudah Pak Yaki tampilkan di PowerPoint dan juga di HP kalian masing-masing sudah Pak Yaki share melalui WA group. Silahkan dibuka ya, tentang peta konsep atau mind mapping siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di sini sesuai dengan mind mapping ini ya, siklus akuntansi perusahaan jasa itu ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pencatatan. Kedua, tahap pengiktisaran. Yang ketiga, tahap pelaporan.
tahap pencatatan. Yang pertama ada dokumen atau bukti transaksi. Kita sudah pelajari ya kemarin. Kalian sudah memahami bagaimana pengertian dari dokumen transaksi, kemudian apa saja contoh dokumen transaksi ya. Kemudian selanjutnya memproses entry jurnal ya. Selanjutnya adalah memproses entry jurnal. Di sini kita posisi di sini memproses entry jurnal. Nah, setelah memproses entry jurnal, yang kita lakukan adalah memproses buku besar. Untuk pembelajaran kali ini kita fokus pada memproses entry jurnal. Untuk mengetahui bagaimana proses memproses entry jurnal, kita harus tahu dua konsep dasarnya ya. Yang pertama siapa mau menjelaskan? Jurnal umum. Jurnal umum ada dua konsep ya. Yang pertama mekanisme debit kredit. Yang kedua bentuk jurnal umum. Nah, mekanisme debit kredit ini nanti akan Pak Yati jelaskan secara lebih lanjut. Di situ ada akun aset, bagaimana ketika bertambah dicatat di mana, ketika berkurang dicatat di mana, seperti itu ya. Kemudian akun utang juga seperti itu sama. Ada akun modal, ada akun apalagi pendapatan, kemudian beban, yang terakhir prefer ya. Itu namanya prefer. Ya, prefer itu saya masih ingat prefer itu apa? Prefer adalah pengambilan uang pribadi dari perusahaan yang dilakukan oleh pemiliknya, gitu ya. Silakan bisa diamati terlebih dahulu mind mapping atau peta konsep yang ada di HP masing-masing yang sudah Pak Yati bagikan. Itu ya, karena selanjutnya kita masuk ke materi jurnal umum. Jadi pengertian dari jurnal umum itu adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti transaksi pencatatan. Ya, saya ulangi. Jurnal umum adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan berupa pendebitan dan pengreditan secara kronologis serta penjelasan yang diperlukan dari transaksi tersebut. Nah, maksudnya apa? Formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan. Nah, formulir khusus dipakai untuk mencatat setiap bukti transaksi, kemudian dicatat di debit atau di kredit secara kronologis sesuai dengan tanggalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi jurnal. Ya, fungsi jurnal di sini ada 5. Apa Mbak Rifka? Coba sebutkan. Yang pertama fungsi pencatatan, yang kedua fungsi historis, yang ketiga fungsi analisis, yang keempat fungsi instruksi, yang kelima fungsi informatif. Terima kasih Mbak Rifka. Untuk fungsi jurnal ada 5. Yang pertama adalah fungsi pencatatan, ya. Di mana fungsi pencatatan itu maksudnya adalah perusahaan itu wajib mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam jurnal umum. Kemudian fungsi historis, ya. Kemudian fungsi historis. Fungsi historis maksudnya setiap pencatatan transaksi di jurnal umum itu dilakukan secara kronologis, ya. Historis itu artinya kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Jadi harus urut ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya sampai akhir bulan. Tidak boleh tanggal 1 belum dicatat, mencatatnya tanggal 5, tanggal 1-nya kelewat. Itu tidak boleh. Itu namanya menyalahi aturan.
transaksi urut seperti itu. Yang ketiga ada fungsi analisis. Ya, fungsi analisis ini maksudnya sebelum dicatat ke dalam jurnal umum, transaksi itu harus dianalisis terlebih dahulu. Apakah transaksi itu bertambah atau berkurang, bagaimana aturannya terkait dengan mekanisme debit kredit. Ya, nah nanti kita di sini LKPD, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan nanti terkait dengan fungsi analisis. Yang keempat ada fungsi instruktif, ya. Fungsi instruksi ya, atau instruktif. Maksudnya dari bukti transaksi itu merupakan sebuah perintah, sebuah tujuan agar supaya transaksi tersebut bisa dicatat di jurnal umum. Ini pengertian atau penjelasan dari fungsi instruksi. Yang kelima ada fungsi informatif, bahwa jurnal umum berfungsi informatif, bahwa melalui jurnal umum itu kita bisa mengetahui transaksi apa saja yang terjadi selama satu periode. Seperti itu ya. Selanjutnya bentuk jurnal umum. Ya, bentuk jurnal umum. Di sini ada 5 kolom. Ada yang bisa menyebutkan kolom apa saja? Yang pertama, Pak Rifka juga. Kolom pertama kolom apa? Kolom tanggal. Yang kedua, Mbak Ilma. Yang kedua kolom apa? Akun dan keterangan. Yang ketiga, Tiara. Kolom apa di situ? Ref. Ref ini maksudnya adalah referensi. Yang keempat, coba. Siapa? Afifah. Akun atau kolom debit. Ya. Yang kelima, siapa? Yang tahu? Akun kolom kredit. Yang kelima adalah kolom kredit. Kelima kolom ini semuanya ada fungsinya masing-masing. Ya, kayak dijelaskan fungsi tanggal ini untuk mencatat tanggal transaksi. Sekali lagi saya diulangi, kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi, tanggal, bulan, dan tahun ya. Hanya tanggal tak ya, kalau di situ keterangan tanggal, tapi harus lengkap tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua, akun dan keterangan. Di sini untuk mencatat akun apa saja yang terpengaruh ya, kemudian dicatat di situ di kolom akun dan keterangan. Misalkan membeli peralatan, berarti akunnya peralatan, terus seperti itu. Untuk ref ini untuk mencatat nomor bukti, untuk mencatat akun, nomor akun. Yang kelima ada yang keempat ada kolom debit untuk mencatat jumlah nominal akun yang didebit, dan yang terakhir adalah kolom kredit untuk mencatat nominal akun yang dikredit. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Tidak ada ya? Ini mekanisme debit kredit. Jadi dari 5 akun dari tadi peta konsep yang kalian amati, yang kita amati bersama-sama, itu mengambil maksud ini mekanisme debit kredit. Ada 6 akun, ya 6 akun. Mekanismenya bagaimana?
Yang pertama, akun aset. Akun aset di sini ada kas, peralatan, perlengkapan, sewa dibayar di muka, ya. Kemudian peralatan kantor, perlengkapan salon dan lain sebagainya, ini masuknya ke aset. Ketika bertambah, maka akun tersebut dicatat di kolom debit. Ketika berkurang, akun tersebut dicatat di kolom kredit. Selanjutnya ada akun utang atau liability atau kewajiban, ya. Jadi nama lain dari utang itu liabilitas atau liability dan kewajiban. Utang di sini ada utang dagang, utang usaha, utang wesel dan lain sebagainya. Ketika bertambah, maka akun utang dicatat di kolom kredit. Ketika berkurang, akun utang dicatat di debit. Selanjutnya ada akun modal atau kapital. Ya, modal itu istilahnya adalah kapital. Ketika pemilik menambah modalnya, maka modalnya otomatis bertambah. Karena bertambah, ketika bertambah itu dicatat di kolom kredit. Kemudian ketika berkurang dicatat di kolom debit. Selanjutnya ada akun apa? Pendapatan. Akun pendapatan ketika bertambah dicatat di kolom kredit. Ketika berkurang dicatat di kolom debit. Ya. Selanjutnya ada akun beban. Di sini contohnya beban gaji, beban listrik, beban air dan telepon misalkan, beban iklan. Nah, ketika beban itu bertambah, maka beban tersebut dicatat di kolom debit. Ketika berkurang dicatat di kolom kredit. Baik ya, untuk selanjutnya adalah akun prefer. Akun prefer ini maksudnya pengambilan uang oleh pemilik, ya. Jadi pemilik itu walaupun itu perusahaan itu miliknya, tapi ketika mengambil uang kas dari perusahaan, ya harus dicatat akunnya, namanya prefer. Ketika bertambah dicatat di debit, ketika berkurang dicatat di kredit. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Mari kita di kasus ya, kita menerapkan tadi mekanismenya sesuai dengan transaksi yang ditampilkan di layar PowerPoint. Coba salah satu ada yang bisa membacakan? Salah satu Mayada. Kelihatan nggak? Lihat ya di belakang ya. Ya, silakan. Pada tanggal 3 April 2020 diberi peralatan tambah sebesar 100 juta secara tunai. Dari transaksi tersebut bagaimana pengaruhnya? Ya, pada tanggal 3 Oktober 2020 dibeli peralatan kantor sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Bagaimana pengaruhnya? Nah, dari transaksi itu kan pasti ada pengaruhnya. Nah, dari studi kasus 1 kita analisis. Pertama, dari tanggal transaksinya ya. Tanggal transaksinya adalah 3 Oktober 2020.
Sini transaksinya bunyinya seperti ini. Dibeli peralatan kantor sebesar 1 juta rupiah secara tunai. Karena membeli peralatan kan berarti barangnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Maka ketika bertambah, maka peralatan kantor dicatat di kolom debit. Sampai sini paham ya? Kemudian akun yang terpengaruh yang kedua adalah akun apa? Akun kas. Akun kas ya. Nah, karena kita belinya tunai. Contoh di sini kita belinya tunai. Mengeluarkan uang. Karena mengeluarkan uang secara tunai tadi, maka kasnya berkurang. Karena berkurang itulah kas dicatat di kolom kredit pada jurnal umum. Sampai sini paham ya? Oke. Kita lihat studi kasus 2. Tanggal 1 Januari Nada menyetorkan uang tunai ke salon Nada sebagai modal awal sebesar berapa? 20 juta rupiah. Nah, dari transaksi ini bisa kita analisis. Yang pertama adalah kita analisis tanggal terjadinya transaksi tanggal berapa? 1 Januari 2018. Nah, itu seharusnya di kolom soalnya studi kasus 1 yang ada tanda tangannya itu ada tahunnya. Tapi kita asumsikan itu tahun 2018 ya. Jadi untuk di kolom analisisnya kita kasih tahun 2018. Analisisnya adalah apa? Bisa dibacakan? Kas bertambah. Kas bertambah disebabkan karena pemilik menyetorkan uang tunai kepada salon Nada. Salon Nada menerima uang nih dari pemiliknya, namanya Nada. Nah, karena menerima uang tadi kasnya bertambah kan? Nah, Nada menyetorkan uang itu tujuannya untuk apa? Untuk apa? Untuk, ayo, sebagai modal awal. Karena Nada itu mendirikan salon kan butuh modal. Nah, mengeluarkan uang pribadinya untuk modal tadi sebesar 20 juta. Nah, karena uang tadi itu diperuntukkan untuk modal, ini harus dibuatkan akun. Nah, untuk di akuntansi ketika ada modal yang harus disetorkan, ya, yang disetorkan perusahaan. Kalau di sini kasusnya ke salon, akunnya namanya akun modal, ya. Paham ya? Di sini ya. Modalnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Karena tadi, ya, Nada menyetorkan uangnya untuk modal. Karena bertambah, modal itu ketika bertambah dicatat di kredit. Ya, sampai sini paham? Oke. Nah, mari kita diskusi ya. Dari hasil penjelasan yang disampaikan tadi, ada pertanyaan atau enggak? Ayo, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ya, silakan Farah. Mau tanya Pak, Ya. kalau kita beli peralatan berarti masukkan debit atau kredit Pak? Farah tanya, Pak, kalau beli peralatan itu masuk
satu rukun atau satu golongan sama kas, ya. Satu golongan sama kas. Ketika bertambah dicatat di debit, ketika berkurang dicatat di kredit. Itu ya. Nah, tadi Farah tanya beli peralatan. Lalu beli peralatan itu berarti peralatannya bertambah atau berkurang? Bertambah ya, karena kita beli. Dicatat di mana? Ayo. Debit, ya. Di debit. Itu ya, Farah? Ya, siap. Ada yang tanya enggak? Yang tanya lagi enggak? Enggak ada. Kita lanjut diskusi ya. Kita bagi kelompok. Kayak sudah tentukan kelompoknya. Kelompok 1 Afifah, Agustina, Aisyahul, Al-Maidah. Mana kelompok 1? Bisa kelompok yang di sini ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 2 Anasya, Bibi Hidayati, Esi, Ilma. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Mana kelompok 3? Farah, Lia, Nurahimah, Yarisa. Nah, ini ya. Ingat-ingat kelompoknya ya. Jangan sampai lupa. Nanti tertukar sama yang lain. Ya, ingat. Bila perlu dikasih nama ininya, bajunya, biar tak lupa. Ya. Ini orang ini jangan sampai terpisah karena Pak Yati sudah mengelompokkan sesuai dengan karakternya masing-masing. Ya. Jangan sampai lupa loh ya. Kelompok 4 ada Mayada, Nita, Rika, dan Yunis. Ya, kelompok 4. Mana kelompok 4? Kelompok di pojok ya. Yang semangat ya Mbak, kerjaannya walaupun di pojok. Ya, jangan ngantuk loh. Oke. Selanjutnya Hayati bagi lembar kerja peserta didik. Ini masing-masing dari kalian pegang satu-satu, dapatkan satu, tapi mengerjakannya secara berkelompok. Ya. Sampai di sini memahami ya. Kalian dapat satu-satu LKPD-nya, tetapi mengerjakannya secara berdiskusi. Berarti setiap kelompok itu dalam satu kelompok jawabannya boleh sama Pak? Boleh, karena hasil diskusi bersama ditulis di LKPD ini. Ada teknologi ya. Sambil disiapkan alat tulisnya, ballpoint, pipet, pensil. Ada yang kelupaan enggak? Ini semalam kalau nggak jadwal ya pasti kelupaan nih, apalagi yang suka pinjem. Yang suka pinjem pasti lupa nih. Tapi untuk akuntansi rajin-rajin kok, anaknya ada. Mudah-mudahan semuanya bawa alat tulis sendiri-sendiri ya. Oke, ini sudah. Sebelum mengerjakan, saya jelaskan dulu bagaimana cara mengisinya. Ya, sekarang buka halaman kedua. Di kolom atas itu ada kolom mata pelajaran ya. Mata pelajaran diisi dengan PAPJDM. Untuk kolom mata pelajaran diisi PAPJDM. Nama peserta didik diisi sesuai dengan namanya masing-masing ya.
ada Aisyah Tabda. Terus ini anak besar Al-Majid. Nomor berapa? Jadi nomor 1 ya. Iya. Kemudian yang lain itu Hidayati ya. Hidayati sudah. Mayatul Isma. Oke. Oh ya ini. Ya kan pasti ada yang nggak ketahuan pasti. Ya nggak apa-apa mungkin lupa ya. Murahimah. Murahimah mana? Sudah. Isi itu lima ya. Bapak-bapak juga. Bapak ya Mbak. Biasa bersandar Mbak. Ya bisa. Gimana? Ya namamu. Tulis namamu. Tulis nama masing-masing ya. Ya. Ya bisa ya. Terus mana ini? Bisa. Terus mana ya? Aktivitasnya ya. Oke. Sekarang buka halaman 3 di pertemuan 1. Pertemuan 1. Nah, di situ langkah kegiatannya baca dan cermati data transaksi yang disajikan dalam LKPD ini bersama dengan anggota kelompok. Selanjutnya analisislah transaksi yang terjadi. Diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Jangan diskusi dengan kelompok lain ya, karena sudah ada pribadi ini melakukan jangan diskusi tengok-tengok kelompok lain, fokus di kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, tuliskan hasil diskusi kelompok pada lembar hasil diskusi ya, ada lembar hasil diskusi di halaman 4 ya. Silakan bisa berdiskusi, dimulai gunakan HP kalian untuk mengakses informasi yang diperlukan ya. Gunakan handphone kalian, browsing seperti itu untuk mencari dan menggali informasi yang diperlukan untuk bahan diskusi ya. Pak Yafi juga sudah membagikan bahan ajar, materi ajar di WA group masing-masing ya, di WA group kelas. Silakan dibuka untuk kegiatan diskusi ini. Silakan bisa dimulai diskusinya.
bisa ditanyakan ke Pak Yogi ya. Silakan dibuka bahan ajarnya untuk bahan diskusi, gimana cara menjawabnya di LKPD seperti itu. Kalau ada kesulitan bisa tanya Pak Yogi ya. Ada kesulitan, Brek?
ada ya? Untuk transaksi tanggal berapa? Dua. Ya, di situ sesuai akun yang tersedia, sewa dibayar angka. Waktunya masih ada kurang lebih 25 menit ya. Waktunya untuk diskusi 25 menit itu belum termasuk presentasi. Jadi untuk waktunya berarti 15 menit lagi yang 10 menit untuk diskusi ya. Untuk presentasi dari hasil diskusi. Transaksi tanggal 4 dan tanggal 6. Transaksi tanggal 4 dan tanggal 6. Nanti ya. Nanti untuk presentasi tanggal 4 dan tanggal 6. Itu untuk presentasi nomor 2 ya. Jadi untuk nomor 2 ini harus di tanggal 4 dan 6. Yang lain sudah sampai mana? Ini nomor 3 ya? Nomor 3.
untuk kelompok 4. Kelompok 4 ya. Nah, kelompok 4 ini kelompok 1 sudah presentasi ini. Ya, ada yang tanyakan ya? Ya. Ini peralatan seperti ini. Nah, ini ada tuh, sama kan? Ini peralatan apa? Jadi, nah, selanjutnya edit, kemudian nyambung buku, kita nanti selesai jam 9.25 ya, jam 9.25. Gimana? Ada yang ditanyakan? Nah, tanggal 14 September kan, jumlah pendapatan travel yang diterima secara tunai dari agen travel hari ini adalah 4 juta. Jadi yang pertama yang analis adalah akun kas, ya, kas,
biasa nanti akan sendiri dari biasa dari. Terus yang kedua, ini kan biasanya kita berpulang gimana juga.
yang berkurang. Nah, ketika berkurang tadi udah yang pertama udah kan? Ya, yang ditanyakan ketiga kita lupa lagi kita difokuskan berapa juga ini kita contohnya ada enggak? Nah, contohnya mana? Contohnya mana? Contohnya mana enggak? Mana? Oh ya, ini salah tanda benar, ini kan? Tempat seperti mata secara ini salah tanda ini kan baca sih, ini kan ini. Nah, bedanya, ini yang ininya yang begini, karena ada kesatuannya secara juga dicat dulu dia apa, dicat dulu dia apa. Nanti yang masuk siapa? Kalau ini, ya, ya. Nah, ini kan dulu bangsa. Kita langsung presentasi ya. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Bisa masuk ke depan, enggak? Ya, untuk presentasinya walaupun itu soal yang dikerjakan ada 10, tapi masing-masing kelompok 2 ya, 2 nomor.
yang kedua kita bahas bareng. Oke? Ya. Silakan. Saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 1. Tanggal transaksi 1 September. Hasil analisis transaksi. Modal bertambah disebabkan karena uang yang disetorkan oleh pembeli ditujukan untuk modal Raja Wali Travel. Karena modal bertambah, maka modal dicatat di kolom kredit yang Ya, terus untuk tanggal 2 September, hasil analisis transaksi sewa dibayar di muka bertambah karena sudah membayar sewa kepada kantor. Dicatat di kolom debit. Kas berkurang disebabkan untuk membayar sewa kantor karena berkurangnya, maka kas dicatat di kolom kredit. Sekian hasil analisis dari kelompok 1. ya, di sini dulu, apa? Jangan dulu. Ada yang menanggapi nggak? Tadi Mbak Afifah mempresentasikan transaksi tanggal 1 dan 2 ya. Kalau tanggal 2 kan transaksinya Revangga menanamkan modalnya ya sebesar 800 juta rupiah ke Raja Wali Travel. Nah, di sini apa tadi hasil kelompok 1? Gimana alat analisisnya? Modal bertambah disebabkan Ya. karena uang yang disetorkan oleh pembeli bukan untuk modal Raja Wali Travel. Ya. Karena modal bertambah, maka modal dicatat di kolom kredit. Selain modal apa lagi yang bertambah? Tahu nggak? Coba kalau Kas, ya selain modal adalah akun kas ya. Ketika akun kas bertambah akan dicatat di kolom debit ya. Jadi untuk kelompok 1 sudah bagus hasil presentasinya sudah sesuai. Untuk yang tanggal 1 ditambahi akun yang bertambah akun kas gitu ya. Ada yang menganggapnya atau tidak? Ya. Kalau tidak ada bisa kita kasih tangan untuk satu. Silakan bisa dilayani dulu. Ya. terima kasih atas presentasinya. Saya pamit dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan lanjut kelompok 2. Saya dari kelompok 2 Ya. mempresentasikan hasil analisis transaksi. Akun yang bertambah adalah peralatan kantor. Ya. Akun yang bertambah adalah utang karena dibeli secara penuh. Tanggal 6 September, akun yang bertambah adalah peralatan. Yang B, akun yang berkurang adalah kas karena dibeli secara penuh. Oke, disebut dulu ya, Mbak Ima ya. Tanggal 4 sama tanggal 6. Sini ya. Tanggal 4 dibeli peralatan kantor secara kredit 5 juta. Karena dibeli, maka sesuai dari hasil kelompok 2, maka peralatan kantornya bertambah. Dicatat di debit ya, ingat. Yang kedua kolom akun apa? Akun utang. Karena belinya secara kredit, karena akun utang yang bertambah, maka akun utang tadi dicatat di kolom kredit. Itu untuk kelompok 2 ya, sudah dari Yaki. Barangkali ada yang ditanggapi. Untuk transaksi tanggal 6 September. 6 September bagaimana kelompok 2? Akun yang bertambah
lebih jadi bertambah. Nah, yang berkurang apa? Belinya secara tunai, maka yang berkurang kas. Kalau sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Untuk kalian yang menanggapi kelompok kedua? Nah, ini sudah bagus penampilan kelompok kedua. Tangan dulu. Silahkan kelompok kedua bisa diakhiri ya, salam dulu. Ya, ada. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 tadi siapa yang mempresentasikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi aku. Pada tanggal 18 September 2020, hasil analisis transaksi utang berkurang karena sudah dibayar atas pembelian peralatan kantor pada tanggal 4 September 2020. Untuk dimasukkan pada kolom debit. Yang kedua, kas berkurang setelah kas berkurang maka dimasukkan pada kolom kredit. Selanjutnya, pada tanggal 10 September, peralatan kantor bertambah disebabkan karena pembelian bertambah. Dan pembelian bertambah maka peralatan kantor dicatat di kolom debit. Kas berkurang karena pembelian peralatan kantor dilakukan secara tunai. Karena kas berkurang maka dicatat di kolom kredit manajemen umum. Sudah, Pak? Ya, ini pengambilan kelompok 3. Transaksi tanggal berapa? 8 sama 8 sama 10. Tanggal 8 apa coba tadi? Transaksinya apa? angkutan utang berkurang karena sudah dibayar atas pembelian peralatan kantor. Ya, Dimasukkan pada kolom debit. ya, terus Kas berkurang hmm, karena berkurang dimasukkan pada kolom kredit. tanggal 8 dibayar utang, utangnya berkurang, dicatat di kolom kredit. Bayarnya pakai apa? Pakai uang. Karena pakai uang kasnya berkurang, catat di debit. Ya, ada tanggapan nggak untuk kelompok 3? Silakan bisa diakhiri 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 akan mengekspresikan hasilnya. Tanggal transaksi 14 September 2022, hasil analisis transaksi ampun yang terpengaruh dari transaksi tanggal 14 September Bisa dikeras lagi suaranya. kas bertambah, kemudian utang usaha bertambah, maka diletakkan di kolom debit. Pendapatan rental bertambah, maka dicatat di kolom kredit pada jumlah rupiah. Selanjutnya, tanggal transaksi 20 September 2022. Hasil analisis transaksi akun yang terpengaruh dari transaksi tanggal 20 September 2022. Utang berkurang, maka dicatat pada kolom debit pada jumlah rupiah. Yang kedua, kas berkurang, maka dicatat pada kolom kredit. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Ya. Kelompok 4 silakan. Jadi kelompok 4 presentasi tanggal 14. 14 dan 20 ya. Ya. Jumlah pendapatan level yang diterima, yang sudah diterima ada 4 juta. Ini masuknya ke kas karena sudah
juga jumlah yang berupa tagihan hasil di orang lain belum bayar, hasilnya ke akun piutang. Maka ketika ada tagihan di yang lain namanya piutang. Nah, pendapatan travelnya itu jumlah dari ini ya. Pendapatan travelnya jumlah dari dua ini berapa? 4 juta ditambah 4 juta 500. 8 juta 500. Kemudian tanggal 20 dibayar utang kepada toko ada besar 5 juta. Ini sama ini bayar utang. Ketika bayar utang, ya, utangnya tambah atau masih utuh atau kurang? Kurang. Utang berkurang bicara di mana? Ayo. Di mana ya? Di debit karena berkurang. Kayak berpasangan harus ada kreditnya nih. Yang dikredit apa kredit? Akun kas. Karena untuk bayar utang tadi, ya, kasnya berkurang pada tadi kredit. Kita kasih utang untuk kita semuanya. Semua kelompok ya, tidak ada halangan, alhamdulillah baru semuanya ya, semuanya bisa mempresentasikan dengan baik. Tapi untuk yang penampilannya tidak grogi ya, adalah kelompok berapa? Kelompok berapa? Ayo, kelompok 1. Kita kasih utang kelompok 1 ya. Kelompok lain sama juga bagus ya, tapi lebih diingatkan lagi ya, untuk penampilan jangan sampai grogi, yang lainnya juga harus jelas ya. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan para ada yang bisa menyimpulkan ya, para coba mana tadi? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah membahas pengertian jurnal umum dan mekanisme debit kredit. Ya, coba Ika diulangi kesimpulan pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah membahas pengertian jurnal umum dan mekanisme debit kredit. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah membahas tentang jurnal umum, pengertian fungsi ya, kemudian bentuknya dan juga mekanisme debit kredit. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan depan kita akan praktek mencatat ke dalam jurnal umum ya. Transaksinya masih menggunakan transaksi yang ada di LKPD. Ada yang ditanyakan nggak untuk pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, silakan ketua kelas mengakhiri pembelajaran hari ini. Minta tolong untuk ketua kelas memimpin berdoa.
ya. Ya,